Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Al-Fatihah. Saya mahasiswi IAIN Kediri dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Di sini saya akan mempresentasikan tata cara bersuci meliputi wudhu dan tayamum serta sholat subuh. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah praktek ibadah dosen pengampuh Ustadz Umar Faruk. NIM saya 21203018. Di sini saya akan menuju ke latar belakang masalah makalah ini, yaitu pembahasan mengenai tata cara bersuci yang meliputi berwudu dan tayamum serta tata cara sholat subuh. Bersuci merupakan hal yang sangat erat kaitannya dan tidak dapat dipisahkan dengan ibadah. Sholat dan haji misalnya. Tanpa bersuci, orang yang hadas tidak dapat menunaikan ibadah tersebut. Banyak orang mungkin tidak tahu bahwa sesungguhnya bersuci memiliki tata cara atau aturan yang harus dipenuhi. Tidak hanya bersuci dalam Islam, Islam juga menerangkan tentang sholat. Sholat merupakan salah satu ibadah wajib bagi umat muslim, dan sholat merupakan sarana komunikasi antara seorang hamba dengan Tuhannya sebagai suatu bentuk ibadah yang di dalamnya terdapat sebuah amalan yang tersusun dari beberapa ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat terdiri dari sholat fardu atau wajib dan sholat sunnah. Sholat fardu wajib terdiri sendiri atas 5 waktu, yakni sholat subuh, zuhur, asyar, maghrib, dan isya. Di sini langsung saja menuju ke rumusan masalah, yakni 1. Apa pengertian wudhu dan tayamum? 2. Apa rukun serta sunnah wudhu dan tayamum? 3. Bagaimana tata cara wudhu dan tayamum? 4. Apa pengertian sholat dan apa saja syarat sholat? 5. Apa saja rukun dan sunnah sholat fardu? 6. Bagaimana tata cara sholat fardu? 7. Apa saja hal yang membatalkan wudhu dan tayamum serta sholat? Dan tujuannya meliputi rumusan masalah yang ada di atas. Lanjut untuk bab 2. Pengertian wudhu dan tayamum. Wudhu menurut bahasa berarti bersih dan indah. Menurut syarak berarti membersihkan anggota-anggota wudhu untuk menghilangkan hadas kecil. Jadi dapat disimpulkan pengertian wudhu adalah syarat untuk sahnya sholat yang dikerjakan sebelum seseorang mengerjakan sholat. Untuk tayamum menurut bahasa adalah al-qasdu atau menyengaja. Menurut syarak adalah mengusapkan debu suci pada wajah dan kedua tangan sebagai pengganti dari wudhu, mandi, atau basuhan anggota wajib dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Lanjut untuk rukun serta sunnah wudhu dan tayamum. Wudhu untuk rukunnya yakni niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudhu ali raf'il hadatsil asghari fardun lillahi ta'ala. Yang kedua, membasuh wajah. Batasan membasuh wajah yaitu anggota zahir antara tempat tumbuhnya rambut hingga atas bawah dagu. Yang ketiga, membasuh kedua tangan hingga siku. Yang keempat, mengusap sebagian kepala yaitu membasahi sebagian kepala atau rambut. Yang kelima, membasuh kaki hingga mata kaki. Yang terakhir adalah tertib, yaitu melaksanakan rukun wudhu di atas sesuai dengan urutannya. Untuk sunnahnya yaitu bersiwak, membaca basmalah sembari membasuh kedua tangan, melafadzkannya serta melenggangkannya hingga wudhu usai, membasuh kedua telapak tangan, berkumur dan melakukan istinsyak atau masukkan air ke dalam hidung, mengulangi 3 kali dari setiap basuhan, mengusap keseluruhan dari kepala bagian depan dengan ibu jari berada di pilingan, dan seterusnya. Untuk tayamum rukunnya adalah niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammum listibahati sholati fardhul lillahi ta'ala. Memindahkan debu, mengusap wajah, mengusap kedua tangan sampai siku, dan terakhir tertib atau berurutan. Untuk sunnahnya menghadap kiblat,
bersiwak, membaca basmalah, membaca 2 kalimat syahadat, mendahulukan bagian atas sewaktu mengusap wajah, melepas cincin pada waktu usapan pertama, dan wajib melepas cincin pada tepukan debu yang kedua. Yang terakhir, mendahulukan anggota kanan. Tata cara wudhu dan tayamum. Untuk wudhu, di sini saya akan membacakan praktek isbah al-wudhu atau menyempurnakan wudhu, yakni persiapan air yang banyak, kemudian berdiri menghadap kiblat, membaca basmalah dibarengkan dengan mencuci kedua telapak tangan, bersiwak, berkumur dan melakukan istinsyak atau memasukkan air ke dalam hidung, niat bersamaan membasuh wajah, seperti niat yang sudah saya bacakan tadi, membasuh tangan kanan, kemudian tangan kiri, hingga siku atau sampai lengan bagian atas, mengusap sebagian kepala dan keseluruhannya, membasuh telinga kanan, kemudian kiri, membasuh kaki hingga mata kaki atau menyela-nyela di antara jari kaki, membaca doa setelah berwudu. Untuk tayamum, menghadap kiblat, bersiwak, membaca basmalah, melepas cincin, menepukkan kedua telapak tangan pada debu dengan merenggangkan jari-jari menurut Imam An-Nawawi atau merapatkan jari-jari menurut Imam Al-Ghazali, disertai niat tayamum yang terus berlangsung sampai mengusap sebagian wajah. Menipeskan debu dengan cara ditiup atau dikibaskan. Mengusapkan kedua telapak tangan pada wajah dimulai dari bagian atas menuju bagian bawah. Pengertian dan syarat sholat. Pengertian sholat menurut bahasa adalah doa, sedangkan menurut istilah atau syarak adalah beberapa bacaan dan perbuatan tertentu yang diawali dengan takbir, disertai niat dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu. Untuk syarat-syarat kewajiban melaksanakan sholat adalah Islam, baligh, berakal. Syarat-syarat sebelum pelaksanaan sholat, yakni sucinya anggota tubuh dari hadis, menutup aurat, berada di tempat yang suci, mengetahui masuknya waktu sholat, dan menghadap kiblat. Rukun dan sunnah sholat, yakni rukunnya dulu meliputi niat, berdiri bagi yang mampu, takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah, ruku, diam sejenak saat ruku, iktidal, diam sejenak saat iktidal, di sujud, diam sejenak saat sujud, duduk di antara dua sujud, diam sejenak saat duduk di antara dua sujud, duduk yang terakhir, membaca tasyahud akhir, membaca doa, sholawat saat tasyahud akhir, salam yang pertama, dan tertib. Sunnah-sunnah dalam sholat. Sunnah sebelum melakukan sholat adalah adzan dan iqomah. Sunnah pada waktu mengerjakan sholat, membaca ta'awudz, membaca surat-surat Al-Quran pada 2 rakaat permulaan, membaca sholawat atas keluarga Nabi pada tasyahud akhir, membaca amin sesudah membaca Al-Fatihah, dan seterusnya. Di sini saya akan membacakan tata cara sholat subuh. Niat sholat subuh, takbiratul ihram, membaca doa iftitah, membaca surat Al-Fatihah, membaca satu di antara surat dari Al-Quran, melakukan gerakan ruku dengan tumak ninah, melakukan gerakan iktidal dengan tumak ninah, melakukan gerakan sujud dengan tumak ninah, duduk di antara dua sujud dengan tumak ninah, sujud lagi sambil membaca bacaan sujud. Langsung duduk di antara dua sujud, berdiri untuk mengerjakan rakaat kedua. Gerakan rakaat kedua sama di rakaat pertama, hanya ada tambahan doa saat Anda melakukan iktidal. Di rakaat kedua saat iktidal, Anda dianjurkan untuk membaca doa qunut. Setelah selesai membaca doa qunut, kemudian dilanjutkan dengan mengucapkan takbir tanpa mengangkat kedua tangan. Jadikan sujud, duduk tasyahud akhir, dan salam. Terus hal-hal yang membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu yaitu keluar sesuatu dari kumpul dan dubur meskipun hanya angin, hilang akal karena gila, pingsan atau tidur nyenyak, bersentuh kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dan tidak memakai penutup, tersentuh kemaluan, kumpul dan dubur dengan telapak tangan atau jari yang tidak memakai penutup, tayamum. Hal-hal yang membatalkan tayamum adalah semua hal yang membatalkan wudhu, melihat atau menduga ada air di luar sholat, keluar dari Islam atau murtad,
sembuh dari penyakit di saat sebelum mengerjakan sholat. Untuk hal-hal yang membatalkan sholat, yakni sengaja berbicara, melakukan pekerjaan yang banyak, ya bukan termasuk rangkaian sholat ya. Datangnya hadas sebelum salam yang pertama, terkena najis yang tidak dimaafkan, terbukanya aurat, merubah niat, berpaling dari kiblat, makan maupun minum, mengeluarkan suara, dan yang terakhir murtad. Lanjut ke bab ketiga, yakni penutup. Kesimpulannya adalah, jadi dari darat di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa bersuci merupakan persyaratan dari beberapa macam ibadah. Karena itu, bersuci memperoleh tempat yang utama dalam ajaran Islam. Berbagai aturan dan hukum ditetapkannya oleh syara dengan maksud antara lain agar manusia menjadi suci dan bersih, baik dari lahir maupun batin. Bersuci juga sangat ditentukan dalam Islam, baik dari hadas kecil, hadas besar, ataupun najis yang datangnya dari luar tubuh. Tidak hanya bersuci saja, dalam makalah ini juga menjelaskan bagaimana tata cara sholat fardu, khususnya sholat subuh, dan juga dengan rukun dan sunnahnya. Untuk sarannya, penulis menyarankan bagi pembaca agar dapat memahami pengertian wudhu dan tayamum, serta sholat. Dan penulis berharap jika pembaca ingin melakukan salah satu di atas, harap mengamati dan mempelajari dengan baik agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini daftar pustaka dari makalah yang saya buat. Sekiranya ini presentasi dari saya untuk praktek wudhu, praktek tayamum, serta praktek sholat subuh akan saya berikan di channel YouTube saya, yaitu Aini Al-Fatihah. Sekian presentasi tata cara bersuci meliputi wudhu dan tayamum serta sholat subuh dari saya, Aini Al-Fatihah. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.